السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائز من صحبته بالمقام العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, yang kami hormati dan yang kami muliakan para habaib, para syaraif, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ulun tidak bisa sebutkan nama-nama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan hajat dunia dan akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka adalah para penggembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang-orang yang selalu menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi di dalam mengajar, membina anak-anak untuk menjadi orang-orang yang baik, memiliki akhlak dan adab mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi ini TPA dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang belajar di tempat ini dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beradab, berakhlak, mengikuti idola mereka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita melihat dan kita menyaksikan bagaimana keadaan para remaja, anak-anak kita, bahkan para orang tua, mereka yang sedikit di dalam menanamkan akhlak dan adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan tidak sedikit di antara kita berlalu hari-harinya kita tanpa memikirkan, tanpa membicarakan, tanpa melakukan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak di antara kita yang umurnya telah berlalu? Berapa banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu hanya untuk kehidupan duniawi kita? Kita terkadang sibuk dengan urusan HP-nya kita. Terkadang kita melupakan bahwasannya ada yang lebih pantas untuk dilihat, ada yang lebih pantas untuk dibaca, ada yang lebih pantas untuk direnungkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi kita banyak yang melupakannya. Bahkan di antara orang tua anak, mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka melupakan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukankah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau ditanya oleh salah seorang daripada sahabat Nabi, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah mencerminkan bagaimana pentingnya seorang hamba Allah, seseorang yang dekat dengan Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk menteladani Al-Quran, sehingga disebutkan alamatu hubbillah hubbul Quran. Alamat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta kepada Al-Quran. Kita menghidupkan Al-Quran bainal maghrib wal isya. Kita menghidupkan Al-Quran di dalam rumah tangganya kita. Kita ajarkan anak-anak kita untuk kenal dengan Al-Quran, supaya mereka mengenal siapa sih, buat siapa ini Al-Quran diturunkan, supaya mereka mengenal siapa yang disebut dengan akhlak Al-Quran. Maka itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adalah adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
yang kita lupakan. Bahkan kita terkadang mendidik anak kita, kita lupa untuk memerintahkan mereka salaman dengan orang tua. Kita lupa menyuruh mereka untuk beradab dengan adabnya Rasulullah. Tetapi kita terkadang merasa diri kita mampu, merasa diri kita memiliki harta. Permintaan mereka berupa HP, kalian berikan. Mereka mau motor bukan mobil ya, sepeda motor, kalian belikan. Tetapi tahukah kalian apa mudarat yang kalian berikan kepada anak kalian? Apakah bahaya yang kalian berikan kepada anak-anak kalian ketika mereka terbiasa memegang satu HP, yang HP itu memiliki berbagai macam kejahatan di dalamnya, yang HP itu juga memiliki kebaikan yang banyak. Tetapi ketika kita tidak memberikan pemahaman yang baik kepada anak kita, ketika kita tidak memberikan pemahaman yang pantas buat anak kita, maka HP yang mereka gunakan, mereka akan mencari sesuatu hal yang tidak baik di dalamnya. Mereka akan menjadikan HP adalah dunia hiburan bagi mereka. Tatkala itu mereka pun akan berbicara yang tidak pantas dikarenakan HP sekarang ini. Banyak anak-anak kecil yang mereka mengucapkan perkataan yang tidak pantas, perkataan yang tidak berakhlak, perkataan yang tidak beradab, tidak mencerminkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang tuanya pun tidak memiliki adab seperti adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam rumah tangganya pun sibuk. Tatkala suaminya ada di rumah, mereka sibuk dengan HP mereka, mereka sibuk dengan media sosial mereka, mereka sibuk memfoto diri mereka, memposting diri mereka. Wallah, gimana keberkahan rumah tangga kita? Jadi jangan salahkan apabila anak kita juga berlaku salah, anak kita berlaku tidak baik, beradab tidak baik, karena kita mencontohkan hal yang tidak baik. Coba kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan hal yang baik. Beliau bangga kepada kalian. Kalian ini nanti kita semua yang hadir dibanggakan di hadapan umat yang lainnya. Aku banggakan kalian di hadapan umat-umat yang lainnya di hari kiamat nanti. Maka mudah-mudahan kita semua yang berkumpul adalah umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami pernah mendengar satu cerita dari seorang ulama, seorang tokoh. Ada seorang anak kecil yang ia belajarnya di Amerika, keluarga muslim, dan dia baru pindah ke Amerika. Ini seorang anak umurnya sekitar 6 tahun, 5 atau 6 tahun. Pada suatu hari dia bawa makanan, banyak dia bawa makanan. Terus dia bawa makanan, ketika sampai di sekolahnya dia punya makanan dibagikan untuk makanan kepada temannya yang tidak mampu, kepada temannya yang tidak membawa makanan. Setelah itu ibu gurunya melihat, ibu gurunya non muslim, ibu gurunya adalah seseorang yang dia fanatik betul dengan agamanya. Dia lihat nih anak beda kelakuannya. Kemudian esok harinya dia datang lagi. Ketika itu ibu guru ini dicaci maki oleh para muridnya, dikatain macam-macam. Itu guru gini. Kebiasaan ada seorang murid seperti itu. Kadang-kadang guru mengajar benar dikatakan salah. Dulu kita dipukul ngaji nggak masalah, tapi sekarang ada seorang guru cuma mukul tangannya, cuma mukul kakinya dipermasalahkan. Coba kalau pian bisa didik sendiri. Bagaimana letih lelahnya seorang guru mendidik seorang anak, sehingga seorang guru itu adalah orang tua yang kedua bagi anak-anak kita. Seorang murid itu, coba pian bayangkan, ulun sendiri mengalami. Ulun pernah ngajar di pondok itu, di Ribat punya ulun. Itu ada yang 6 tahun waktu itu masuk, umurnya 6 tahun. Tiap hari nangis sudah.
Tiap hari juga kita tuh dekatin, kamu jangan nangis. Coba kamu lihat tuh anak-anak dulu, Masya Allah, gini-gini, ceritakan hal-hal yang baik. Ada beberapa orang belum khitan, waktu masuk pondok belum khitan nih anak, belum khitan, tapi sekarang alhamdulillah udah betah, udah 3 atau 4 tahun sekarang. Itu kita perjuangannya melatih mereka supaya betah, untuk betah tinggal di pondok itu yang paling sulit. Makanya perjuangan seorang guru itu kalian mau balas tidak bisa dengan apapun. Tuh kata Ustaz tadi apa, bayar SPP. SPP-nya murah, masih 35.000. Murah, apalagi ditambah 100 tambah murah. Kalau di tempat turun itu 450.000, 450.000. Itu pun yang bayar kadang ada yang terlambat. Masya Allah, luar biasa. Yang diberi makan 50 orangan. Kalau terlambat 2 atau 3 orang atau 4 orang terlambat, gimana? Nah, makanya 450.000 itu 1 bulan. Apa ini 35.000 di 1 bulan? Allah. Jangan kalian sengsarakan guru-guru yang mengajar untuk anak kalian. Jangan kalian bikin mereka sedih dengan terlambatnya kalian bayar SPP. Bangkitkan semangat mereka. Oh, berarti gurunya minta upah. Tidak. Semua sekarang yang belajar tidak ada gratis. Makanya Imam Syafi'i pun pernah mengatakan, orang yang mau belajar itu perlu biaya. Tidak ada yang tidak perlu biaya, semua perlu biaya. Semuanya. Orang yang mau mencalon aja perlu biaya. Kalau tidak punya biaya, tidak bakalan jadi sekarang. Tidak bakalan. Perlu biaya. Coba naruh foto. Biayanya siapa yang ngasih? Ya yang pribadi ngasih. Itu sudah seperti itu. Maka jangan kecewakan para pengajar. Ini seorang guru dikatain macam-macam. Ini anak yang soleh mendengar perkataan murid-murid yang lain, masih kecil. Habis itu dia datang kepada murid-murid tadi yang masih seumuran dengan dia 6 tahun. Dia berkata, wahai temanku, tidak sepantasnya engkau mengatakan macam-macam tentang gurumu. Tidak sepantasnya engkau ngatain macam-macam guru kamu, ibu guru kamu, tidak pantas. Di mereka yang mendidik kita, mereka yang ngajarin kita, maka tidak pantas lisan kita untuk mencaci mereka. Sehingga di waktu itu si guru juga mendengar. Akhirnya ketika ibu guru ini udah pulang semua para muridnya, dia deketin anak kecil itu. Wahai anak didikku, apa gerangan yang membuat engkau seperti ini? Kenapa engkau berperilaku lain daripada yang lainnya? Ketahuilah wahai ibu guruku, ini adalah ajaran Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah adab Islam. Ini adalah akhlak Nabiku yang aku cintai, yang aku idolakan. Yang paling aku cintai tidak ada melebihi Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah anak kita berucap idolaku adalah Nabi Muhammad? Adakah diri kita sebagai orang tua mengatakan, wahai anakku, tahukah engkau idola ibumu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah ayah kita berucap, tahukah engkau wahai anakku, ayahmu ini mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudaramu mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lupakan. Kita tidak pernah memberikan ke dalam hati mereka tentang Nabi Muhammad. Kita tidak pernah memberikan ke dalam hati mereka tentang luhurnya akhlak Rasulullah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi yatim di saat umur beliau 6 tahun, telah menjadi yatim beliau. Yatim piatu beliau. Beliau Rasulullah orang yang tidak berpangku tangan. Sayyidina Muhammad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam. Adalah Nabi Muhammad itu ketika beliau masih kecil, beliau ini menjadi penjaga kambing, pengembala kambing beliau. Mengembalakan kambing di saat masih muda beliau. Beliau tidak pernah berpangku tangan walaupun saat itu telah dirawat oleh Abu Talib. Untuk apa beliau mengembala kambing? Kata Sayyidina Muhammad, di ahli Makkah, milik penduduk kota Makkah, bi ujratin ya'ishu minha. Rasulullah diberi upah daripada mengembala kambing, dan upah tersebut adalah untuk biaya hidup beliau. Bayangkan ini Nabi Muhammad, bayangkan ini Rasulullah di masa beliau tidak berpangku tangan, beliau tidak menikmati
kehidupan, tetapi beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah Rabbul Alamin. Beliau tidak meminta yang lainnya. Yang Rasulullah minta adalah keselamatan kalian. Yang Rasulullah harapkan adalah umatnya menjadi umat yang terbaik. Yang Rasulullah inginkan adalah kalian cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak meminta apapun kepada kalian, tetapi kalian dianjurkan untuk mengenal sosok Rasulullah. Maka beliau makan daripada upah tersebut. Buat beli roti, ini umur beliau masih muda, 8 atau 10 tahun beliau udah mengembala kambing. Anak kita umur 10 tahun ngapain mereka? Mereka berbaring di kamar. Mereka lupa bakti kepada orang tua. Mereka lupa untuk taat kepada ibu bapaknya. Padahal salah satu tanda bakti kalian kepada orang tua adalah ketika kalian disuruh mengaji, disuruh mempelajari Al-Quran, maka itu adalah kalian menurut dengan perintahnya, maka itu adalah kalian bakti kepada orang tua kalian. Maka di sini apabila ada seorang anak, ketika ibu kalian menyuruh, wahai anakku, bacalah Al-Quran, ketika itu kalian taat, berarti kalian bakti kepada orang tua kalian. Masa saat ini kebanyakan remajanya kita lupa dengan semua itu, sehingga mereka lebih terpengaruh dengan permainan itu Mobile Legend. Itu ulun baru datang dari Banjar, tadi subuh datang dari Banjar. Habis itu tadi kemarin kita ada di sebuah toko, kita duduk di sana. Ada 2 orang sedang main. Kemudian apa yang dikatakan oleh para remaja ini? Bungul, ini maaf bungul, bangsa tembuk, itu kamu dasar kurang ajar. Ini ajaran orang-orang Yahudi, ini ajaran orang-orang Israel yang mereka membantai saudara kita Muslim, yang mereka membantai orang-orang yang kita cintai, saudara Muslim Palestina. Lalu kalian banggakan permainan mereka, kalian banggakan anak-anak kalian dengan hiburan mereka. Wallah, di mana hati kita? Perkataan yang tidak baik dilontarkan oleh orang Muslim gara-gara permainan Mobile Legend, Genshin Impact, macam-macam permainan. Kalian diperdaya, hati kita membeku dengan semuanya itu. Kalian main TikTok, kalian main Facebook, kalian main semuanya media sosial, tetapi kalian dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seterusnya, Al-Quran ketika setelah khatam tidak dibaca, Al-Quran ketika setelah khatam dilupakan. Apakah kita nanti berdiri nanti di hadapan Allah, ya Allah, aku adalah hambamu, di mana bukti engkau sebagai hambaku? Ketika kita berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku adalah umatmu, di mana bukti kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadikan generasi muda kita adalah tumbuh di dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung, menteladani Nabi Muhammad, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan sholawatan, cinta zikrullah, cinta orang-orang soleh, cinta kepada guru-gurunya yang ngajarin kebaikan, bukan diajarkan cinta kepada artis. Apalagi ibu-ibunya insyaallah di sini nak senang lihat drakor, nak senang kan ya? Drakor, lain Dracula lah, drama Korea kayaknya senang semua ini, kayaknya saja, tapi para remajanya biasanya senang. Makanya apa? Apabila ada seorang remaja, seorang pemuda yang mereka meninggalkan syahwatnya untuk Allah, maka seperti malaikat di sisi Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis, asyabu tariku syahwatahu min ajri anta indi ka ba'di malaikati. Apabila ada seorang pemuda, baik itu remaja putra ataupun remaja putrikah, ia meninggalkan syahwat karena Allah Ta'ala, dia tinggalkan kesenangan-kesenangan yang banyak dilakukan oleh pemuda-pemudi, dia tinggalkan kesenangan-kesenangan yang haram, dia tinggalkan kesenangan kemaksiatan, dia dekatkan dirinya dengan Allah, dia berzikir, dia qiraatul Quran, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta indi ka ba'di malaikati, engkau di sisiku, kata Allah Ta'ala, seperti para malaikatku.
mereka taat kepada Allah, mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ajaba rabbuka syabu la safwata lahu. Allah Ta'ala kagum kepada seorang remaja, kepada seorang pemuda-pemudi yang mereka tidak memiliki dosa. Karena masa-masa remaja adalah masa di mana kita ingin gayanya seperti orang-orang barat, rambut seperti orang barat, kelakuan seperti orang-orang barat. Yang perlu kita boikot itu adalah kelakuan mereka. Yang perlu kita hindari adalah kelakuan-kelakuan mereka. Mana muslimah yang mereka tidak berpakaian tidak baik, maka ajarkan mereka berpakaian baik. Berpakaian yang membuka aurat, tutupi auratmu. Boikot itu akhlak-akhlak yang tercela. Boikot itu akhlak-akhlak yang tidak baik, sehingga kita menyelamatkan diri kita dan juga saudara-saudaranya kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua yang hadir adalah orang-orang yang selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada zikrullah, cinta kepada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di sini karena ini adalah khataman, kita ingin juga berbicara sedikit tentang Al-Quran. Rasulullah itu senang betul dengan Al-Quran. Pernah pada suatu hari Rasulullah itu didatangin sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, ikra alayya Al-Quran." Baca untukku Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Bagaimana aku membaca Al-Quran ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Maka Rasulullah berkata, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Bahwasannya aku, kata beliau, senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu daripada orang lain. Makanya tadi ada seorang anak Muhammad Hafiz, Masya Allah, baca Al-Qurannya bagus. Kita berharap orang-orang seperti itu mereka menjadi generasi yang membahagiakan hati Rasulullah. Kita berharap orang-orang yang ada di sini semuanya membahagiakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keutamaan Al-Quran, apabila ada anak-anak mereka yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka nanti di hari kiamat kedua orang tuanya dipakaikan mahkota, yang mana mahkota itu lebih terang cahayanya daripada cahaya matahari yang ada di muka bumi ini. Maka pian semua yang hadir, orang tuanya yang hadir, ketika mereka mengarahkan anak-anaknya kepada Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan dipakaikan mahkota yang cahayanya luar biasa kepada orang tuanya. Maka mudah-mudahan pian semua yang hadir, orang tua wali di sini semua yang hadir, para gurunya, dipakaikan oleh Allah Ta'ala mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di muka bumi ini dengan berkat Al-Quran. Mudah-mudahan ya rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa di sini juga di sana turun hujan, salah satu diijabah doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua para santriwati yang hadir di sini semuanya menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi orang tuanya, bagi guru-gurunya, menyenangkan hati Rasulullah. Dan mudah-mudahan hajat dunia dan akhirah kita dimudahkan Allah, dijauhkan kita dari bala dunia dan bala akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan tujuan kita yang baik, memudahkan semua hajat-hajat kita yang baik. Dan mudah-mudahan juga khususnya bagi saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkan keimanan mereka, kuatkan kesabaran mereka, kuatkan ketabahan mereka ya Allah. Bagi anak-anak mereka yang telah menjadi yatim, Engkau jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh-salehah ya Allah. Kelaparan mereka ya Allah adalah nanti rasa kenyang di sisimu ya Allah. Kehausan mereka ya Allah adalah menjadi rasa yang akan Engkau berikan imbalan yang terbaik di sisimu ya Allah. Dan Engkau jadikan para mujahidin yang berada di Palestina sebagai para syuhada yang mereka niat karenamu ya Allah, tulus karenamu ya Allah.
Engkau bangkitkan mereka dengan keharuman yang lebih harum daripada misik ya Allah. Engkau bangkitkan mereka di saf yang terdepan bersama Sayyidina Muhammad. Engkau hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Engkau hancurkan orang-orang yang membenci Islam. Engkau hancurkan mereka-mereka yang membenci orang-orang muslim ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ketika mereka kelaparan, mereka ada sebagian yang memakan rumput. Bahkan kami pernah berbicara langsung dengan anak Palestina ketika di Darul Mustafa. Di antara mereka itu saking laparnya, mereka ada yang memakan kucing. Ini bukan diada-ada, itu daruri, diperbolehkan mereka untuk isi perut mereka. Tidak ada bantuan, tetapi sedikit pun iman mereka tidak berubah. Bahkan mereka di bawah dentuman, di bawah peluru-peluru yang begitu banyak, mereka masih membaca Al-Quran. Walaupun banyak Al-Quran yang telah terbakar, mereka masih bersolawat kepada Rasulullah. Walaupun perang terjadi, itu menandakan keimanan yang kuat. Kita yang tidak dilanda perang, kita yang tidak dilanda apapun, tetapi kita melupakan Al-Quran, melupakan zikrullah, melupakan solawat. Kita sibuk bainal maghrib wal isya dengan televisi. Kita sibuk bainal maghrib wal isya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di hari-hari yang lainnya. Tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah rubah semua keadaan kita. Yang tidak baik menjadi baik. Yang kita memiliki akhlak yang tercela digantikan dengan akhlak yang terpuji. Memiliki adab yang baik menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau kabulkan semua doa-doa kami semua yang hadir ya Allah. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat al-faqir dan juga bermanfaat buat antum sabarataan. Salah dan khilaf ulun ampun maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Mustafa Asagaf. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang kelima, yaitu doa. Apa yang kami mintakan kembali ke